saya Desi Jantiana di channel saya. Kali ini kita kedatangan narasumber baru nih. Yang kemarin-kemarin itu kan cowok terus gitu kan narasumbernya. Nah sekarang kita kedatangan cewek cantik. Asli Kak. Kita perkenalan dulu narasumber kita. Silakan buat narasumbernya untuk perkenalan. Halo, saya Ratna Nurhapsari. Saya berasal dari Tegal. Saya mahasiswa seni tari Universitas Negeri Semarang. Oke. Masih mahasiswa ini masih muda loh ya. Untuk kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang Kebudayaan yang ada di daerah Tegal. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, kita tanya-tanya dulu nih tentang Mbak Ratna itu bukan kebiasaan ya, kegiatan sehari-harinya itu apa aja sih? Apalagi kan masih mahasiswa, sekarang itu masih online semua ya, serba susah. Untuk Mbak Ratna sendiri bagaimana? Ya kan lagi masa daring ya Kak, jadi semua perkuliahan juga dilakukan secara online seperti lewat Zoom meeting, atau kan saya kan seni tari jadi hanya mengumpulkan video lewat Google Drive atau Classroom seperti itu. Berarti untuk ini kan tari ya, berarti untuk praktek-prakteknya itu pun dengan tag video atau bagaimana? Iya, tag video secara mandiri, jadi dosen hanya memberikan materi misal tarian balo-balo gitu ya. Nah itu dosen hanya mengirimkan link tarian tersebut, nanti kita ya belajar sendiri seperti itu. Berarti di masa yang seperti ini tuh buat pendidikan seni tari itu belajar tarinya sendiri ya, nggak dibantu sama dosen ya? Ya dosen paling hanya mengoreksi lah ya, seperti itu. Iya, agak susah ya, apalagi itu kan tari yang harusnya diajarin secara langsung, kini itu diajarin online. Iya, jadi benar-benar harus berusaha sendiri, menghafal sendiri, entah itu tekniknya benar atau enggak kan kurang tahu ya Kak. Jadi ya seperti itulah negatifnya online. Ya, tapi pasti ada positifnya dong. Ya tentu dekat dengan orang tua terutama. Oke, nih membahas tentang tari nih. Kalau Mbak Ratna kan berasal dari Tegal. Di Tegal itu ada apa ya, semacam punya tarian sendiri nggak sih? Banyak, salah satunya itu ya yang paling terkenal itu kan topeng endel ya. Tari topeng endel itu kan dari khasnya kabupaten. Terus kalau kota juga dari tahun berapa itu ada tari Retno Tanjung juga. Selain itu juga ada tari balo-balo, ada juga kesenian adatnya Kak. Jadi ada kebudayaan mantu pocinya. Untuk mantu poci itu apa sih Kak? Kayak penasaran kita ya. Dengar ada mantu tapi poci itu gimana? Ya kebudayaan mantu poci itu ada dari Muarreja ya Kak kalau nggak salah. Nah itu adat mengawinkan sepasang poci. Tujuannya itu ingin agar pengantinnya nanti cepat mendapatkan keturunan, seperti itu sih Kak. Dipercaya seperti itu. Sebuah adat ya, berarti itu dilakukan saat pernikahan seseorang di salah satu orang. Iya, nah pocinya itu nggak poci kecil ya Kak, tapi raksasa. Oh itu pocinya gede. Kirain poci yang kecil terus nanti disandingkan gitu. Enggak, itu pocinya gede, dihias juga seperti benar-benar laki-laki dan perempuan, pocinya dihias. Seperti itu, unik ya guys. Menarik sekali. Untuk selanjutnya mengenai tarian tadi itu ada topeng endel. Benar. Sama apa lagi tadi? Tari balo-balo, tari Retno Tanjung juga ada. Kalau tari topeng endel itu kan kalau dari namanya itu kan tari topeng, itu pasti menggunakan topeng ya. Nah, tadi kan ada tari topeng endel. Kalau Mbak Ratna sendiri udah pernah menarikannya belum? Udah lama sekali, dari SD ya udah pernah. Kalau selain topeng endel nih, dari yang kedua tarian yang tadi Mbak Ratna sebutkan, itu sudah pernah ditarikan oleh Mbak
Barat atau belum? Kalau tari Retno Tanjung itu saya sudah berlatih, kemudian kan saya juga bergabung dengan sanggar di Kota Tegal, Sanggar Kaloka. Nah itu di situ kebetulan pemilik sanggarnya itu yang menciptakan tari Retno Tanjung sendiri. Jadi saya belajar. Berarti belajar sama penciptanya langsung ya. Ya. Oh iya, untuk tarian Retno Tanjung itu gimana sih Kak? Tahu nggak sih asal usulnya atau kenapa kok tarian itu tercipta dengan nama seperti itu? Tari Retno Tanjung itu gerakannya kayak menggambarkan aktivitas nelayan ya. Tapi kalau dibaca dari sejarahnya, tari Retno Tanjung itu terinspirasi dari para putri seorang nelayan yang ada di Kota Bahari. Kan terkenal banget tuh Tegal sebagai pesisir. Kalau Kota Tegal itu kan dekat laut ya, jadi terkenal pesisirnya. Jadi itu Bu Endang itu terinspirasi oleh itu, kemudian membuat sebuah tarian dan itu tari Retno Tanjung. Oh seperti itu ternyata. Saya sendiri malah baru tahu ya ada tarian seperti itu di Kota Tegal. Padahal Kota Tegal itu kan kota yang sangat kaya ya sebenarnya. Tadi kan Mbak Ratu menyebutkan kalau tari Retno Tanjung itu kan menggambarkan kehidupan dari nelayan di Kota Tegal. Itu kan kegiatan nelayan ya. Itu bisa dibuat tari itu dari kegiatan aktivitas nelayan itu direalisasikan menjadi gerakan tari itu seperti apa? Kalau yang dari penangkapan saya ya, mungkin seperti gerakan miak toya itu kan kalau di laut kan pasti ya ada air lah ya, miak toya. Nah itu Bu Endang menyebutnya dengan miak toya. Terus ada lagi udar tampar. Nah itu juga salah satu bentuk gerak udar tampar, itu salah satu bentuk dari realisasi seorang nelayan. Oh ya ini berbicara mengenai tari ya, kan terkadang di daerah-daerah tertentu apalagi tarian daerah itu biasanya dilakukan itu kayak saat harus melakukan tari itu harus ada syarat-syarat yang dilakukan. Kalau untuk tarian-tarian Tegal sendiri itu ada nggak ya yang seperti itu? Kalau selama saya menari ya itu yang kayak seperti tari topeng endel atau tari Retno Tanjung itu belum ada ya, tidak ada, malah sepertinya itu tidak ada. Tapi kalau dilirik dari saya pernah mendengar dari sanggar sebelah itu kalau akan menarikan, jadi kalau mereka akan perform itu sebelumnya mereka kadang disuruh puasa terlebih dahulu, seperti itu sih Kak. Gak ada yang lebih dalam harus seperti apa, cuma paling syaratnya itu ya puasa. Berarti harus puasa ya. Itu puasa tuh sebenarnya itu kayak untuk mensucikan diri dari hal-hal di luar sana biar ketika kita menarikan itu khusyuk. Ya, mitosnya seperti itu Kak. Jadi terdapat mitos-mitos yang seperti itu dan dipercayainya. Ya. Walaupun di era modern seperti ini, tapi hal-hal yang seperti itu untuk kegiatan tradisional itu masih dipercayai. Kalau melirik dari tetangga daerah juga banyak yang masih mempercayai seperti itu, tentang menggunakan kemenyan untuk tarian atau yang menari itu benar-benar harus masih yang gadis seperti itu. Ya itu saya itu sering banyak banget nih dengar yang seperti itu. Kalau yang harus menarikan salah satu tarian itu harus gadis yang belum menikah gitu. Kan kayak buat kita yang orang awam, kenapa kok yang orang sudah menikah tapi kepengen menarikan itu kok nggak boleh gitu. Tapi kan kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Oh ya. Iya, tapi kalau di tari sintren nih Kak, contohnya di Tegal juga ada beberapa komunitas sintren, pernah lihat kan Kak? Pernah, itu juga sering kayaknya saya sering lihat di Tegal itu pasti kalau ada acara itu pasti ada sintren. Nah, itu kalau sintren kan kalau yang menari yang benar-benar jadi sintrennya itu kan harus penari yang gadis. Nah, kalau misalkan kata kakak tadi kalau orang udah menikah terus pengen menari itu masih bisa sebenarnya menari, cuma tidak di bagian yang menjadi seperti tokoh utama seperti itu. Oh, berarti
bukan menjadi pusat utamanya ya. Ya gitu. Tadi kan sempat membahas di depan tadi tentang mantu poci. Saya sendiri tuh belum terlalu begitu tahu tentang mantu poci itu sendiri itu seperti apa. Tadi kan kata Mbak Ratna, mantu poci itu dilakukan untuk kayak sebagai adat untuk biar diperlancar keturunannya. Itu tuh sebenarnya gimana sih? Dari yang aku tahu ya wajar sih kalau Kak Desi belum tahu ya, soalnya kan mantu poci ini sudah tidak berkembang lagi, maksudnya sudah jarang ditemukan, sangat jarang sekali ditemukan. Mantu poci itu ya mengawinkan sepasang poci, istilahnya sebagai simbol, poci itu sebagai simbol sepasang suami istri. Nah itu keluarga menggelar acara itu kalau sepasang suami istri tadi sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan, jadi digelarlah acara tersebut. Berarti itu pelaksanaannya itu bukan ketika pasangan pengantin itu menikah pertama kali ya. Berarti misal pasangan suami istri tersebut itu misal sudah 5 tahun belum dikaruniai lelaki, itu baru nanti dilaksanakan tradisi mantu poci itu. Ya, dan itu dipercayai kalau mengadakan upacara mengawinkan sepasang poci nanti dia nggak lama lah, itu dipercayai akan segera mendapat keturunan. Berarti itu di sini menganggapnya itu kalau udah mengawinkan dua poci itu nanti dengan harapan akan segera dapat momongan ya. Sebagai pancingan gitu. Biasanya kan kalau misal yang pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak itu biasanya kan kalau umumnya kalau mau mancing itu biasanya harus merawat anak orang dulu gitu. Nanti kalau ditinggal itu justru malah ada adatnya sendiri ya. Sekali ya. Ya orang dulu mempercayainya seperti itu, menggunakan sepasang poci, dan pocinya ya raksasa. Jadi itu bentuknya besar sekali. Iya besar, terus sepasang gitu nanti tetap dihias cewek cowok, terus nanti diarak. Diarak ya. Kalau itu untuk mengaraknya sendiri itu berarti poci itu ditaruh di tandu atau bagaimana, atau diangkat bareng-bareng aja langsung sama pocinya itu? Enggak, jadi yang cowok yang megang poci yang cowok, yang cewek yang megang poci cewek, terus nanti keliling kampung gitu. Nah nanti orang-orang istilahnya nyumbang gitu ya, nanti memasukkannya di pocinya. Berarti pada saat diarak itu nanti kalau ada yang nyumbang itu sumbangannya itu ditaruh di dalam poci itu ya, dimasukkan dalam poci. Saya baru tahu ada tradisi yang unik seperti ini. Tadi udah bahas banyak ya, ada mantu poci, dari apa tadi yang pertama? Topeng Hendel, sama yang satunya itu dari Retno Tanjung. Tadi itu kan sempat ada disinggung tentang tari balo-balo ya. Oh iya. Nah itu tari balo-balo itu bagaimana? Kebetulan saya sendiri belum pernah belajar tari balo-balo ya, belum pernah ya menarikan, tapi tahu sedikit tentang sejarahnya. Itu sejarahnya. Itu tari balo-balo itu bagaimana? Dahulunya itu dipakai buat apa? Nah, tari balo-balo ini kan termasuk seni kerakyatan ya Kak. Jadi dulu itu pas zamannya ya dulu banget. Zaman dahulu ya udah lama. Pas lagi masa penjajahan Belanda itu digunakan sebagai alat antar komunikasi warga, jadi kan untuk mengelabui musuh. Berarti itu kayak bahasa isyarat ya, yang digunakan di satu kelompok? Bukan
sih Kak. Jadi gini kan, misalkan orang itu kan kalau mau perang kan ada yang mengintai pasti lah. Warga itu menyusun strateginya dengan menabung rebana, menari, terus kan semakin kesini semakin dikembangkan, terbentuklah tari balo-balo. Nah dulunya tuh seperti itu, kayak aslinya mereka sedang menyusun strategi, cuman dialihkan, disamarkan dengan menabuh alat rebana dan dengan bentuk-bentuk kesenian ya. Jadi musuh tuh menganggapnya mereka lagi senang-senang seperti itu. Iya. Untuk menghadapi itu berarti konsepnya sama seperti anak pramuka ya. kayak sih. Seperti itu kan, karena semakin ada ya zaman akhirnya dikembangkan lagi jadilah tari balo-balo, tapi tanpa mengubah syairnya sih. Menurutku syairnya masih termasuk yang seperti masih menggunakan alat rebana seperti itu. Nah, kan tari balo-balo itu zaman dahulu digunakan untuk mengelabui ya pada saat perang. Dan tadi Mbak Rafa bilang tari balo-balo itu sudah semakin berkembang dan dijadikan sebuah tarian. Nah, tarian balo-balo itu ditampilkan pada ada masa-masa tertentu enggak sih, atau pada acara apa? Kalau masa tertentu saya nggak tahu ya, kan saya juga belum belajar tentang tarian ini, tapi saya pernah dengar sih kan tari balo-balo ini dikenal oleh masyarakat Tegal khususnya di Kelurahan Mararja itu sekitar tahun 2014. Setelah itu digunakan untuk menyambut tamu, jadi tarian itu digunakan untuk penyambutan tamu seperti itu. Bahkan kadang ada juga yang kalau pernikahan terus mengisi untuk pernikahan, sunatan. Itu iya, kalau berarti pada saat ada pernikahan itu ada acara tampilannya, itu baru nanti ada tari balo-balo ya. Iya, ada seperti itu. Wah, ternyata ya banyak sekali kebudayaan yang ada di Kota Tegal, dan kita sudah membahas banyak sekali bersama narasumber kita ini, Mbak Ratna. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang kebudayaan dari Tegal oleh Mbak Ratna, dan itu sangat menambah wawasan ya untuk kita semua. Terutama buat saya sendiri soalnya padahal orang Tegal juga, cuman saat mendengar itu kok saya belum tahu gitu, dan di sini dapat ilmu yang cukup banyak. Terima kasih buat Mbak Ratna buat kesempatannya. Sama-sama. Lain kali mampirlah ke sini lagi. Oke, untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian. Untuk kurang lebihnya barangkali dari kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih waktunya, Mbak Ratna. Ya, maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan tentang kesenian tadi. Iya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.